Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Gimana teman-teman kemarin hasil gantangnya? Selamat ya untuk teman-teman yang sudah juara burungnya. Untuk teman-teman yang belum juara, lebih semangat lagi lah nanti ya. Dan jangan pantang menyerah. Kalaupun masih ada trouble di burungnya, kita cari ya. Dicari dulu, mudah-mudahan nanti ketemu ya. Yang penting semangat. Kalau nggak semangat itu biasanya malas untuk cari ya. Alhamdulillah teman-teman, tambah koleksi lagi ya. Kemarin kan ada yang tanya, Om Sanda kabarnya SS gimana ya. Jadi kemarin aku gantang ini ya, koleksi lagi. Cuman aku memang nggak pernah bahas ya si SS di YouTube. Kenapa? Ya karena kalau aku bahas SS ini kan udah ketemu enaknya di mana ya. Terkecuali waktu dulu, waktu awal-awal saya harus cari settingan enaknya gimana gitu ya. Trouble-nya seperti mana, ciak bulu itu gimana menyelesaikannya. Terus gimana burung itu bisa main stabil itu gimana gitu ya. Itu kan udah saya bahas semua. Jadi kalau hanya upload-upload tentang juaranya, tampil di lapangannya gitu ya, ya itu kan nggak ada edukasinya teman-teman ya. Jadi jarang aku mau bahas di YouTube. Oke lah, alhamdulillah kemarin perdana gantang ya, perdana gantang setelah mabung, alhamdulillah langsung kerja enak ya dan langsung podium. Oke teman-teman, langsung aja ya, saya akan menanggapi komentar dari Mang V284. Assalamualaikum. Salam kicau Om, saya Hafid dari Kuningan, Jawa Barat. Mau bertanya Om, saya ada satu burung pastol usia 13 bulan. Dapat dari teman saat usia 8 bulan. Namun saat trotol masteran seadanya saja. Dan sebentar lagi mabung. Burung sudah jalan dan beberapa kali masuk ke satu di kelas muda. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana caranya Om saat menambah materi masteran di mabung pertama ini agar materi lebih bagus dan bisa main speed. Apakah berhasil nambah materi atau hanya itu-itu saja? Karena burung saya meskipun sudah prestasi namun bagi saya materi buang kurang jos karena hanya suara burung kasar saja. Tembakan kristal pun itu hanya tiruan dari induk jantannya, bukan murni isian dari masteran. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Alhamdulillah burungnya mulai dari 8 bulan ya umurnya itu didapat ya, sekarang sudah 13 bulan, artinya 5 bulan dipelihara. Dan burung juga sudah sering masuk gitu ya, beberapa kali masuk ke satu katanya gitu, juara satu. Artinya burung itu punya bakat ya. Kalaupun hari ini masih kurang, mungkin kurang di materi, ya itu bisa kita tambah seiring waktu. Toh yang namanya pemain itu teman-teman, khususnya pemain burung murai batu, orang-orang yang mengupayakan, atau istilah itu apa, orang-orang yang nyetak burung murai batu gitu ya. Mereka mau beli dari trotol atau dari pastol, bahkan beli di burung dewasa sekalipun, mereka tahu ya burung yang mereka pilih, anggap saja burung yang didapat itu burung yang usianya anggap sudah beberapa kali mabung gitu ya. Mereka tidak akan berhenti sampai di situ saja untuk soal materi ya. Selagi burung itu masih mereka pelihara, di saat mabung mereka pasti akan mengupayakan ya kan. Soal burung nanti bisa ngisi atau tidak kembali lagi ke kecerdasan burung itu ya kan. Tapi itu harus ada upaya ya, dan setidaknya kita harus tahu gimana sih caranya supaya burung yang
bukan lagi muda, anggap aja begitu ya. Kalau ini kan masih muda ini burungnya. Burung yang tidak lagi muda tetap bisa ngisi ya materi yang kita berikan. Teman-teman, aku punya satu burung yang bisa dikatakan untuk segi kecerdasan memori dia gitu ya, itu memang di atas rata-rata. Jadi burung itu sebelumnya namanya MP3, dengan kendala di burung itu yang waktu itu aku ambil itu burung adacia, burung suka ngelantai. Burung itu terhitung sudah 7 kali mabung ya, 8 kali di tempat saya. Kalau dihitung umur gitu ya, kemungkinan sih lebih dari 8 tahun itu burungnya ya kan. Burung itu namanya dulunya MP3. Kenapa dikasih nama MP3? Karena memang materi burung itu sangat banyak dan dia jarang ngukluk. Jarang kali ngukluk burungnya. Terus saat dia mabung ya, ya namanya saya ini kan sama kayak kalian, pemain gitu ya. Pasti ada upaya seperti mana yang saya katakan tadi. Pasti yo mbok menowo walaupun masih udah tua, mbok menowo bisa ngisi ya. Apalagi untuk burung-burung muda. Dan apakah hanya MP3 saja? Sebenarnya tidak teman-teman. Wong saya ini kan banyak burung yang saya pelihara untuk saat ini. Dan saya ini udah cukup lama loh ya dalam memelihara burung murai batu itu. Saya dari SMP itu udah kenal murai batu. Ya dulu nggak seperti mana saat ini. Kalau sekarang ini lebih spesifik orang bicara tentang materi, masteran dan sebagainya. Kalau dulu pokoknya burung itu ya dimasterin lah ya, tetap dimasterin, tapi nggak kayak sekarang ya. Kalau orang sekarang itu lebih cerdas-cerdas. Kalau dulu orang tuh mau masterin burungnya harus pakai burung hidup ya. Akhirnya apa? Terkendala biaya, mereka akhirnya tidak memasterin burungnya. Tapi kalau sekarang ini orang sudah paham, ternyata selain memasterin burungnya pakai burung hidup, pakai cara lain juga sekarang itu mudah. Ya salah satunya orang yang sering sering berbicara soal itu kan saya. Dulu waktu saya bicara soal pemasteran menggunakan MP3, menggunakan handphone dan sebagainya, banyak komen-komen miring gitu ya. Apa ya iso, apa ya bisa masuk, ya. Apakah burung nanti bisa menirukan gitu ya. Nyatanya sekarang orang-orang tuh banyak yang menggunakan MP3. Karena kalau mereka itu menggunakan burung hidup, rata-rata mereka itu ya memikirkan soal biaya ya. Burung gacor masteran itu nggak murah loh. Terkadang itu malah burung masterannya yang gacor ngonslet itu ya lebih mahal daripada bahannya. Mungkin bahannya dia beli 1.500. Nah, dia beli cungkok istimewa gitu ya, harganya 4 juta, 5 juta. Ya sekarang ya akhirnya orang-orang itu memilih pakai MP3. Sebagus-bagusnya cungkok dengan tembakan banyak materi, tembakannya dahsyat panjang-panjang, tetap harian juga tetap ada ngampung. Paham kan ya? Ngampung. Suara matinya itu tetap ada. Tapi kalau kita masterin pakai MP3 itu tidak ada suara matinya karena sudah difilter. Kan begitu. Nah, tentu saja teman-teman, entah itu pakai burung asli atau pakai MP3, semua itu ada kekurangannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Tapi kalau soal materi saja, yang penting burung kita itu ngisi materi, ya pakai MP3 udah sangat bagus sekali. Nah, kembali ke burungnya ini tadi. Om, begini Om ya. Aku burung yang sudah dewasa ya, yang umurnya lebih dari 5 tahun saja itu ya mau ngisi gitu ya, bukan hanya di MP3 ku itu saja. Kalau MP3 kan sekarang tak kasih nama itu Daka. Kemarin waktu Lapres juga saya gantangkan dia podium ya kan ya. Terus setelah itu SS ini juga kan itu saya gantangkan juga. Alhamdulillah kemarin podium juga gitu ya. Nah, kalau si MP3 itu walaupun dia sudah dewasa, terhitung itu ya, kalau di rumahku ini kan juga yang satu rumah ini kan ada banyak burung gitu ya. Di situ juga ada masteran ya. Entah itu mau saya beli masteran itu memang betul-betul untuk masteran atau hanya saya sendiri tuh teman-teman, bukan hanya seorang pemain gitu ya. Saya sendiri itu orang yang suka melihara burung. Artinya apa? Ya burung-burung masteran itu tadi ya karena saya suka gitu ya.
ya saya beli untuk apa peliharaan. Ya, kalau hanya sebatas masteran saja, pakai masteran seperti ini itu sudah sangat cukup teman-teman. Nih seperti mana ini ya. Ini selalu hidup. Ini nggak pernah mati, disetel 24 jam bertahun-tahun ini. Ya kan? Walaupun burung nggak mabung tetap tak setel gitu ya. Kenapa? Karena sebagai pengingat materi yang dipunyain burung ya sewaktu kita masterin itu kan sesuatu yang diingat, jadi perlu kita ingatkan dengan memberikan pendamping MP3 seperti itu. Ringkasnya atau mudahnya kalau pakai MP3 itu teman-teman, kita tidak banyak mengeluarkan biaya untuk merawat burung. Kita tidak harus beli burung yang mahal, tidak harus capek-capek ngerawat gitu ya, nggak ngasih makan, nggak ini, pokoknya colok aja udah gitu ya. Dan bertahun-tahun, dan kalau dipastikan gacor pokoknya. Itu ya. Nah, kembali ke MP3 itu tadi, si burung saya yang saya kasih nama Daka ini, itu terhitung ya, kan habis mabung juga kan, burung saya ini hampir serempak mabungnya. Jadi saya dengar itu ada 3 materi yang masuk. Maka saya bilang, untuk ukuran burung itu cukup cerdas gitu ya, dia bisa nambah 3 burung. Ya, di tempatku itu karena banyak burung juga gitu, akhirnya ngisi itu 3 gitu. Nah, cuman gini Om, ya, cuman gini. Saya rasa semua orang tuh pengennya burung itu mempunyai banyak materi, komplit sehutan gitu ya. Akhirnya mereka ambisi banyak materi atau banyak suara yang dia kasih. Nah, ini biasanya nih kalau burung yang nggak cerdas, ini malah nggak ngisi. Itu loh. Saya yakin kok kamu dan kalian semua itu pengennya burung kita itu punya banyak materi. Kita tahu waktu proses mabung itu kita bisa menambahkan materi. Tapi ya itu tadi, karena waktu mabung itu singkat, kalau kita kasih banyak suara itu malah untuk kebanyakan burung itu malah nggak masuk. Ya kan? Jadi cukup 1 suara saja. Ya kan? Nah, Om, begini Om, saya ini prinsip saya dalam memelihara burung, kalau saya udah bicara tentang burung gacoan saya, itu pasti jangka panjang. Saya tidak bicara burung saya ini bagus hari ini. Ya, saya jangka panjang. Jadi burung itu selalu, apalagi didapat dari burung muda. Setiap dia tambah umur, tambah enak kerjanya, tambah mapan, tambah banyak materinya. Itu saya. Karena saya itu nggak terus mikirnya, hari ini bagus, belum tentu besok gak bagus. Saya yakin, saya punya keyakinan bahwa burung yang saya rawat setelah nambah hari, nambah waktu, nambah bagus. Gitu ya. Apalagi di murai batu itu. Jadi murai batu itu kalau kita ngerawatnya bener gitu ya, kita nggak ambisi, bukan hanya soal rawatan saja teman-teman, tapi saat kita menghandle burung itu untuk soal gantang saja lah. Mungkin kan orang kalau memikirkan hanya burung itu bagus hanya saat ini saja, mungkin oh mumpung burungnya lagi mau nampil, wah udah digejar aja terus, dimainkan terus. Nah, ini biasanya malah jadi masalah gitu ya. Jadi saya itu tahu untuk ngerawat burung supaya burung itu menjaga supaya tetap nanti stabil jangka panjang itu seperti apa itu saya tahu. Ya, jangan ambisi pokoknya. Seperti itu. Oke Om. Jadi kalau untuk di burungmu ya, nanti sewaktu dia mabung, kamu nanti kasih aja masteran. Terserah deh, kamu mau pakai burung hidup boleh, pakai MP3 juga boleh. Semua sama bagusnya. Ya kan? Terus kasih materi-materi yang panjang. Kamu kan pengennya ada suara pukulan atau buangan yang panjang gitu ya. Kalau dibilang mudah itu sebenarnya ada beberapa jenis suara burung yang mudah itu, contohnya kayak kapas tembak itu kamu kasih ya. Terus cililin itu mudah teman-teman, apalagi cililin dari MP3 itu mudah. Kalau cililin burung asli itu mudah hendaknya yang saya pelajari itu, karena kan ada yang mengatakan oh nggak gampang tuh suara cililin. Sebenarnya gampang, cililin tuh gampang sekali masuk di burung, asal jangan terlalu dekat kalau kamu pakai burung asli. Gitu ya. Jangan terlalu dekat. Karena apa? Karena terlalu keras dia nanti. Terlalu keras ini juga nggak akan masuk di burung. Oke. Jadi burungmu nanti tambahkan saja sewaktu momen dia mulai rebung atau mulai numbuhkan bulu. Itu kamu tambah materinya
nggak usah banyak-banyak ya. Kalau aku sih nggak ambisi ya, jadi satu biasanya saya kasih satu fokus itu gitu. Nanti soal penambahan, sewaktu burung itu sudah mulai mentok, ini kan ada 1 bulan lagi gitu ya. Nah di situ baru nanti ada beberapa variasi yang saya tambahkan. Artinya apa? Mbok menawa nanti bisa masuk ya, ada nambah lagi. Tapi paling tidak saya berikan satu itu biar mateng. Mateng satu ngunci ya, karena momennya sebentar, nggak lama gitu loh ya, proses mabung gitu kan singkat gitu. Jadi saya kasih benar-benar fokus di suara itu, hanya satu materi. Nah, dia dapat, dia ngunci. Dan ya alhamdulillah teman-teman ya, dalam proses pemasteran ini tidak ada yang namanya miss ya. Ya oke lah, persentasenya sangat dikit ya, apalagi untuk burung muda. Anggap aja dalam 100 burung mungkin hanya 1 burung yang mungkin nggak sesuai dengan harapan saya. Artinya dia tidak ngisi dengan apa yang saya kasih. Ya artinya itu kan persentasenya sangat tinggi ya. Jadi dengan cara yaitu tadi, nanti sewaktu dia mulai rebung atau sudah persentase jatuhnya bulu itu sudah banyak gitu ya, maka kamu mulailah nanti memberikan pemasteran. Kenapa tidak dari awal? Karena ada di burung-burung yang punya karakter victor gitu ya. Biasanya kalau di awal proses jatuh bulu sudah diberikan masteran, burung itu malah nggak masuk karena dia masih ada perlawanan di situ. Dan ini akan berdampak pada masalah lain, yaitu tadi gagal mabung. Ya kan, karena burungnya merasa bahwa dia ditantang, ya merasa dia malah tidak nyaman, ya akhirnya dia tadi menunda proses mabungnya gitu ya. Maka momen itu ya sewaktu menumbuhkan bulu itu kurang lebihnya nanti antara 1 sampai 1,5 bulan lah ya, sampai dia mentok bulu. Nah nanti mau ditambah lagi sewaktu kita kondisikan burung, kan burung waktu habis mentok mabung kita kan nggak langsung rawat toh ya, maksudnya nggak rawat secara intens, seperti mana penjemuran belum dikasih gitu kan ya, keparahan belum dikasih. Jadi ini kan fokus ke pemulihan. Nah di situ kamu bisa tambahkan nantinya. Dan kalau untuk waktu ya, waktu biasanya aku itu yang dikatakan iseng-iseng berhadiah gitu ya, mbok menowo ini nanti masuk, itu biasanya aku kasih itu lebih spesifiknya di jam-jam menjelang malam ya, anggap aja sebelum maghrib sampai jam 8 malam, terus sama sebelum subuh. Nah itu kita kasih itu. Jadi waktu aku bangun belum subuh, mau sholat subuh gitu ya, saya setelkan suara burung lain gitu ya, suara burung lain. Nah kalau untuk suara utama yang saya berikan dari proses dia mabung itu tadi, yaitu tetap juga saya berikan gitu. Maka saya kalau ini pakai, ya ini kan produk saya ya, jadi saya punya berapapun kan ini namanya produk saya. Tapi teman-teman yang lain itu ya, mereka itu bukan hanya punya satu ya, mereka itu punya 2 kadang-kadang begitu. Yang satu itu untuk masteran pokok, artinya dia tidak pernah dimatikan. Jadi alat ini teman-teman itu memang didesain untuk ketahanan ya. Jadi dia disetel dengan waktu yang lama, anggap aja sampai 5 tahun nggak kamu matikan, dia kuat dia tuh ya, nggak usah dimati-matikan. Nah nanti yang satunya baru untuk yaitu tadi menambahkan variasinya, sesekali dia hidupkan, sesekali dia hidupkan begitu, atau pakai handphone juga bisa gitu Om ya. Mudah-mudahan nanti ngisi ya, dan burungmu sudah punya bakat, yang jelas burungmu sudah punya bakat, ini udah bagus. Aku itu kalau cari burung dengan harga yang ya, kalau cari burung mahal terus juara ya itu kan tinggal nerusin aja gitu. Kenapa nggak milih seperti itu Om Sanda? Jadi aku tuh lebih ke seniku itu kompleks gitu ya. Jadi bukan hanya soal gantang saya juara, tapi bagaimana memproses burung yang saya olah menjadi juara ya kan. Anggap aja burung yang dibeli dengan harga yang murah ya, sebenarnya burung bagus ya, bagus dari perform dia bagus, dari volume bagus, dari karakter bagus, dari mental bagus. Hanya saja yang kurang ya seperti mana yang kamu katakan itu tadi, kurang di materi, mungkin pukulannya, tembakan panjangnya kurang ya, variasi materinya kurang. Nah itu tadi
akhirnya kan burung juga harganya nggak mahal. Harganya kan tentu saja masih dikatakan ringan ya. Karena ya itu tadi kurang di materi. Nah nanti setelah dirawat, karena saya itu selalu positive thinking, saya tahu betul murai batu poin tertingginya adalah mental. Kalau ini dia dapat, bakat dia punya, kita tinggal olah jangka waktu panjang ini tadi ya. Ini tadi akan ada apa upgrade lagi. Upgrade kita itu di mana? Yaitu di materi. Ya kan? Keuntungannya apa? Dapat burung bagus ya, tinggal kita olah materinya. Ya, ya itu tadi untuk jangka panjang teman-teman ya. Bukan hari ini aja. Bukan bagusnya hari ini, tapi ya itu tadi setiap dia mabung ada nambah lagi materi, ada nambah lagi materi, ada nambah lagi materi. Dan oh ya teman-teman, soal orang itu suka ya atau pengennya burung punya materi banyak. Tetapi teman-teman yang perlu kalian ketahui, sewaktu burung di lapangan, sewaktu digantangkan itu ya, burungmu itu dengan main yang enak, dia neken. Burung ini kalau dia memang betul-betul punya kesiapan, main neken walaupun tidak ada tembakan panjang, ya burung itu tetap apa mengeluarkan variasi materi, lagu kecil-kecil atau besetan-besetan. Nah nanti kalau burung itu kita tambahkan materinya dan ngunci materi itu, artinya kan dia main roll pukul. Gitu ya. Mainnya jadi roll pukul seperti itu. Nah, nanti setelah dia mabuk lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan sebenarnya yang ada di lapangan tuh teman-teman ya, kebanyakan tuh burung juga tidak materi suhutan dikeluarkan enggak. Paling loh 5 materi ya, lebih jelasnya tuh mungkin satu burung ini tadi dia bisa keluarkan sililin, dia keluarkan lagbetan, dia keluarkan ciblekan, kenarian, ya, kapas tebaan. Udah 5 ini aja loh. Tapi ya itu tadi didukung dengan penampilan durasi dari awal sampai akhir. Udah selesai, pasti juara tuh burung. Nggak perlu 100 suara. Ya, burung-burung yang bagus-bagus itu ya teman-teman. Coba hitung aja. Ya, coba dengan sadar kalian lihat video, hitungan berapa materi yang dikeluarkan burung-burung yang sering, yang nama-namanya besar-besar itulah ya. Itu kamu lihat tuh. Berapa sih materinya yang dikeluarkan gitu kan. Paling-paling ya lagbetan panjang. Jungkoan seperti itu ya. Jadi gitu ya, nggak usah terlalu ambisi. Malah nanti kalau ambisi, kamu pengennya terlalu banyak ini, ya kapasitas memori di burungmu yang nggak nuntut. Ya kan, apalagi burung tuh ada yang cerdas, ada yang tidak. Nah ini malah nanti malah nggak masuk. Mending ya sedikit saja, tapi masuk kan gitu. Karena nanti sewaktu tahun berikutnya dia mabung lagi, kita tambah lagi, dia nambah lagi nanti. Gitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.